Jadi ini tadi kita omong masalah karir, apalagi yang dulu yang dua marmen yang sudah vakum udah nggak laku ya. Oke. Vakum. Vakum. Kita balik ke masalah rumah tangga. Ya. Kan sempat rumah tangga saya dibocorin di podcastnya Anda. Jadi Anda juga Bukan harus dibocorin, jujur. Anda mau bocorin sendiri. Bocorin sendiri. Oke, harus jujur. Nah ini kita pernah dengar kehidupan rumah tangga Melanie, Tyson. Iya. Sekarang gimana, kan pernah sempat katanya isu Tyson melarikan diri ke Australia. Oh, bilang aja hampir cerai gitu. Oh, susah banget. Kan teman gak enak saya ngomong. Anyway, ya memang kita pernah mengalami fase, sebenarnya bukan hampir bercerai. Tapi kita mengalami badai dalam rumah tangga. Badai rumah tangga. Emang betul, jadi maksudnya kan aku lagi penasihat pernikahan, which is penasihat pernikahan itu adalah seorang pendeta. Nah, pada saat kita punya masalah pernikahan pendeta itu kan bukan berarti kita mau bercerai kan. Artinya we are dealing with a problem yang kita pengen cari solusinya. Tapi kayaknya mungkin kalau di Indonesia tuh kalau dianggap udah wah ke penasihat pernikahan, wah ini udah mau cerai gitu. Kalau ke penasihat pernikahan belum tentu mau cerai karena justru menyelamatkan supaya nggak cerai. Tapi kalau pengadilan agama atau pengadilan negeri itu baru perpisahan. Nah, gitu. Nah, dan juga secara saya personality kan saya teman dekat sama Tyson. Kita dulu pernah punya sitcom 3 tahun bareng juga. Di Net TV betul. Ya, nah Tyson saya dengar pernah operasi juga, apa itu sekarang? Oh, benjolan di kepala ya? Iya, benjolan di kepala, puji Tuhan, tapi bukan cancer, hanya tumor. Jadi benjolannya makin lama makin besar. Tapi sekarang he's okay. Puji Tuhan, Tyson lagi di Melbourne, lagi di Australia, dia sehat, puji Tuhan. Terus yang kemarin juga ya thank God bukan sesuatu yang serius. Puji Tuhan. Ini kalau dalam rumah tangganya Melanie Ricardo adalah kan seorang lebih ke apa yang mencari uang lebih eksis. Oh, breadwinner family. Iya, jadi kayak tulang punggung lah ya anggapannya. Lebih ke tulang ekor. Nah, kalau misalkan istrinya lebih finansialnya lebih oke misalkan atau kerjanya lebih baik, biasanya kan secara nggak sengaja posisi istrinya lebih di atas, bukan kita bilang saya di bos, tapi kan secara nggak sengaja kan kita begitu. Karena istrinya punya penghasilan lebih gede daripada suaminya gitu ya. Kalau gitu di rumah tangga. Aku nggak tahu kalau nikah sama orang Indonesia ya, tapi kalau aku kan menikahnya sama warga negara asing. Which is kalau orang bule itu memang biasa dalam pernikahan memang tetap suami adalah leader, tapi lebih menjalankan pernikahan tuh lebih balance. Jadi suami dan istri tuh punya peran yang sama. Dan kalau di luar negeri itu bukan hal yang sudah banyak banget. Juga bahwa kalau di sini kan ibu rumah tangga, ayah rumah tangga itu juga banyak kalau di sana. Dan itu adalah hal yang common. Jadi istrinya bekerja, suaminya mungkin di rumah gitu. Tapi in my case Tyson bukan ayah rumah tangga, dia bekerja, tapi memang secara financial, secara penghasilan memang saya menghasilkan lebih besar daripada Tyson. Ya iyalah, sekarang kan saya artis ya kan, dan saya tinggal di Indonesia, saya I speak the language, bahasanya. Mungkin kalau saya saat itu memutuskan 15 tahun yang lalu tinggal di Indonesia, saya ke Australia, belum tentu juga penghasilan saya di atas Tyson gitu kan. Karena kan saya I build my career kan udah lama, berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi pada saat kami memutuskan Tyson untuk pindah dari Australia ke Indonesia, memang itu adalah salah satu konsekuensi bahwa suami saya nantinya, karena dia bukan ditarik sama perusahaan. Iya, betul. Dia memang orang Australia yang kami bertemu, dan dia memutuskan untuk supaya karir saya itu bisa disupport makin baik, dia pindah ke Indonesia. Gitu. Nah, selain anak, apa yang menguatkan dan mempertahankan keluarga ini? Mungkin ada saudara atau Tuhan atau apa? Ya kalau Tuhan udah pasti ya, itu adalah landasan yang utama. Namun aku melihat dari seorang laki-laki gini, kalau orang bilang misalnya Melanie penghasilan lebih besar daripada Tyson, yes itu betul. Namun aku melihat dari suamiku itu dia punya karakter yang tidak dimiliki oleh mungkin kalau aku menikah dengan laki-laki lain. Dia pekerja keras, tapi memang mungkin saat ini yang diberkati lebih banyak, saat ini mungkin saya gitu. Dia tidak pernah pukul saya sepanjang kita menikah 15 tahun, artinya gak pernah main tangan. Sendiri Tyson sabar banget orang. Bahkan kalau aku pukul anak-anak, kadang-kadang nyubit gitu ya. Aku kan mama-mama POC ngomel sama anak, dia tuh sangat marah gitu. Memang dia ngomel, tapi dia gak pernah pukul anak-anak. Dan aku kecil itu sering dipukul sama papa. Dan itu hal yang biasa. Dan ternyata saat kita kecil itu mendapatkan perlakuan dari orang tua kita, secara tak sadar kita melakukan kepada anak kita. Jadi itu harus diputus sebetulnya. Karena kan anak sekarang gak bisa kan nih, maksudnya mendapatkan perlakuan kayak zaman dulu. And then what else? Main perempuan enggak. DM cewek enggak. So dia punya hati yang sebetulnya sangat family man. Family man, orang yang lempeng,
lempeng, lurus, bahkan terlalu lurus gitu. Sometimes can be boring, bosen. Tapi kalau mau menikah yang aman, sebetulnya menikah dengan laki-laki yang baik, good man. Kalau pengen pacaran, cari bad boy. Bad boy. Tapi kalau you nikah sama bad boy, you set the hell dude. Lu mati berdiri lama-lama. Kalau bad boy itu hanya buat dipacarin. Kalau nggak tahu ya, this is my personal opinion. Tapi kalau bad boy lo jadiin bapak dari anak-anak lo, Anda menderita. Soalnya zaman sekarang itu yang terlihat di drama-drama itu kelihatan bad boy kelihatan keren, Karena enak. bad boy itu selalu challenging dan perempuan tuh suka dengan adrenalin challenging. Lu gila nih nggak bisa ditaklukkan. Tapi kalau udah jadi suami istri, dia masih bad boy. Kau mati berdiri sayang. Memang bad boy itu selalu bikin cewek deg-degan, selalu bikin kayaknya lebih menantang. Kalau good boy itu kadang-kadang membosankan gitu. Arti pernikahan menurut Kak Melanie seperti apa? Ya kenapa pernikahan dibilang ibadah seumur hidup, terutama untuk saudara-saudara kita umat muslim ya. Kan sering banget tuh kata-kata diulang-ulang. Dulu sih waktu baru nikah gak ngerti ya, tapi setelah sekarang udah menikah lama kita mengerti. Karena namanya dua manusia datang dari background berbeda. Korea, Indonesia, Australia, Indonesia, bahkan Jawa dan Jawa. Kan lu dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Itu kan digesek setiap hari, ngerti gak? Hidup bersama tuh nggak mudah bener nggak? Betul. Kalau mau enak ya emang cabut tinggal di apartemen hidup sendirian. Hidup sama suami istri itu susah. Ya harus gontok-gontokan, harus mau maafkan, harus mau mengampuni. Dan banyak keselnya, banyak sebelnya gitu. Tapi ya itu makanya dibilang hadiahnya surga. Karena memang itu adalah sesuatu yang proses yang tidak mudah sampai kita meninggal gitu. Betul. Jadi nggak semuanya, ya kita doang ya, semuanya di luar sana juga pasti kan namanya pernikahan pasti ada up and down. Pasti dong. Nah, di luar sana pasti ada yang lagi proses dalam arti mau berpisah, lagi berantem, banyak pasti ada masalah juga. Misalnya Kak Mel, pingin nggak kasih tahu kepada mereka, menguatkan mereka kira-kira? Iya, sebenarnya tergantung case-nya apa. Aku nggak bisa bilang, ya sebenarnya kalau dalam pernikahan Kristen kan tidak ada perceraian ya. Tapi kalau kalian misalnya case-nya, Kak gimana gua nggak mau minta cerai, gue digebukin sampai mau mati. Gua nggak bisa ngomong di kasus kalian, karena tiap pernikahan berbeda-beda ya. Mungkin kabur dulu, lari dulu, udah pasti selamatin diri dulu. Ya bagaimana caranya minta pertolongan apa segala macam. Tapi kalau lo ngerasa nyawa lo sudah ibaratnya, kalian nonton gak sih kemarin yang suami bunuh istri gara-gara punya selingkuhan, yang dia pura-pura dia sampai masuk karung. You know, pada akhirnya kan kita nggak pengen nyawa kita menjadi taruhannya. Gua tidak suggest orang untuk bercerai, tapi please save your life. Karena anak-anak lo membutuhkan lo. Yes, anak-anak butuh papanya, tapi anak-anak menurut gua akan jauh lebih butuh ibunya. Pokoknya Kamel thank you banget. Thank you very much. Boleh nggak aku peluk Kamel? Sure dong. Karena kita sama-sama rumah tangga kita sempat masalah. Tapi udah diberkati oleh Tuhan kita. Amin. Juga thank you udah Blessed support to kita. be blessed. Udah, ini ada hadiah, ini ada SPG kita. Ada siapa ini? Ini SPG kita. SPG kita mahal. Tapi hati-hati loh, kadang-kadang SPG sama host suka cinlok. Iya. SPG siapa? Kita ada goodie bag kecil. Jangan pakai yang lain, udah dia doang aja. Jadi ada goodie bag kecil dari Samyang. Samyang. Ya, soalnya saya brand ambasadornya. Makasih ya.